Assalamualaikum guys, day 2 di Apri Talk Show. Kali ini bakalan ngomongin tentang penting gak sih sertifikat syariah untuk produk direct selling dan juga pentingnya izin edar untuk produk direct selling. Check it out. Alhamdulillah, Talk Show Apri yang merupakan rangkaian acara Convention 2020 akan kita mulai ya. Di studio telah hadir Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dr. Insinyur Penny Kalusi PNCP, Ibu Dr. Randa Rita Endang APT MKes, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM, serta jajaran direktur yang ikut hadir. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Muhammad Bukhari Muslim LCMMA, Ketua Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah DSN MUI. Luar biasa narasumber kita hari ini. Materi yang akan dibahas sudah bisa baca semuanya. Pentingkah halal produk dan sertifikasi syariah dalam industri direct selling di Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia yang merupakan masyarakatnya mayoritas Muslim, kami sangat di sini sangat mengedepankan produk halal sebagai jaminan bahwa produk itu bisa dikonsumsi oleh kalangan Muslim di sini sebagai mayoritas. Tentunya halal tidak berarti halal itu tidak berarti haram ya Pak ya. Jelas sekali ya Pak ya. Karena seperti kita ketahui bahwa halal ini tidak hanya perlu untuk produk saja ya Pak ya, tapi ada mungkin diperlukan untuk beberapa produk dan manfaatnya tidak hanya untuk umat Islam sebenarnya ya Pak ya, karena halal itu memang lebih terjadi ke kesehatan komposisi dan proses produksi tentunya Pak. Nah, dua pakar kita yang akan bicara hari ini adalah ahli di bidangnya. Mungkin untuk pertama kali kita dengarkan paparan dari Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang sudah hadir. Selamat pagi Ibu Rita, cantik sekali Ibu, segar. Terima kasih Ibu. Sertifikat halal. Kenapa itu? Ya karena undang-undang ya. Sehingga dari undang-undang itu bisa next ini Mas, nggak bisa jalan ya? Baik, nggak apa-apa. Next. Nah, lanjut lagi. Baik, saya lagi ini. Sehingga dari undang-undang itu tahun 2019 kemarin Presiden kita Bapak Jokowi mendeklarasikan. Deklarasinya apa? Di bawah lagi Mas. Next, bawahnya. Bisa lanjut. Nah, apa deklarasinya ini? Indonesia itu pengen menjadi halal dunia, menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Ini presiden loh ini. Karena ini komitmen. Kenapa? Karena negara kita adalah mayoritas Muslim. Hampir 90% penduduk kita Muslim, itu terbesar di dunia. Masa iya kita tidak bisa menjadi pusat ekonomi syariah? Ya, ekonomi syariah itu kan bisa diwakili 3 Bapak Ibu. Karena pertama lembaga keuangannya, berarti nanti perbankannya, asuransinya, pasar modal, IKNB pengen menjadi contoh di dunia. Yang kedua lembaga bisnis, nah termasuk bisnis itu MLM ini. Itu ada MLM, ada hotel, ada rumah sakit. Pengen dunia itu melihat Indonesia itu punya kajian standar halal yang terstandar gitu. Dan ini alhamdulillah sudah terbukti. Misalnya begini, kajian-kajian akademik di kampus-kampus itu misalnya tentang MLM lah, yang kalau di Indonesia itu disebut PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah. Kalau diskusi di kampus-kampus, di jurnal atau disertasi, itu memang ada 2 perdebatan ulama antara yang menghalalkan dan mengharamkan. Tulisan-tulisan ulama di Timur Tengah rata-rata mengharamkan. MLM haram loh, gitu. Nah kita di Indonesia
ulama-ulama kita yang ada tergabung di Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Dewan Syariah Nasional, itu membuat fatwa, menerbitkan fatwa PLBS itu bisa dijalankan dengan syariah, MLM itu bisa syariah. Dan ini saya kira, ini menurut saya, ini bisa salah ya, ini pertama di dunia loh punya standar MLM syariah. Karena saya sampai saat ini belum menemukan data di negara mana gitu yang punya standarnya. Nah ini artinya kita insya Allah akan menuju yang tadi nih, pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Luar biasa. Nah dari situlah KNEKS, Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah, membuat 4 langkah bagaimana nanti kita, negara Indonesia, menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Di antara yang pertama tadi itu, yang tadi kita ngomongkan tentang halal, produknya halal gitu. Apa yang dihalalkan? Nah ini diantaranya negara kita, pemerintah, mulai semua lembaga, kementerian ini terus bekerja sama, berjibaku usaha untuk mencapai deklarasi tadi. Kita sudah mendeklarasikan, Pak Presiden ngomong itu dalam bentuk master plan-nya. Itu ini yang perlu kita pertama halal food. Karena amanat undang-undang seluruh makanan harus tersertifikasi halal, kecuali yang tadi disampaikan, misalnya pisang. Masa pisang mau di sertifikat halal, kan aneh gitu. Kan cuma seminggu hancur. Ya itu nggak masuk begitu. Ini hal-hal yang misalnya olahan-olahan makanan halal. Semuanya halal. Nanti ada halal finance, ada Muslim friendly tourism. Sekarang sudah sangat menjamuk tuntutan dunia. Orang menuntut kalau mau wisata ya islami lah gitu, hotelnya islami. Kemudian fashion itu tidak hanya orang Islam yang mau pakai kerudung. Saya menemukan di internet itu di pusat fashion dunia itu kan di Prancis. Itu para desainer itu sudah merancang, gara-gara COVID-19 ini, desainer perempuan itu sudah pakai nakop, pakai apa namanya? Hijab, pakai cadar. Lah itu sudah menuntut Islam itu. Ya sekarang aja ya coba ibu-ibu, berani nggak kita jalan-jalan nggak pakai cadar? Nggak berani. Jadi ternyata cadar itu bisa menjadi keren ya itu. Jadi menuju ke sana itu gara-gara COVID. Nanti media rekreasi itu juga menuntut syariah halal. Kemudian farmasi, obat-obatan, kosmetik. Nah, ini kosmetik nih yang mungkin banyak di MLM kita kan, atau obat-obatan ini menuntut halal. Yang tadi kalau toyibannya sudah disampaikan oleh Ibu Rita kan. Kemudian edukasi, culture, medical care, halal spa. Spa itu minta halal Bapak Ibu. Jadi ada dulu perusahaan yang bisa disertifikasi syariah spa. Wah kan keren tuh kan. Nah itu makanya artinya ini kenapa tuntutan masyarakat. Masyarakat menuntut ini, pengen loh gitu spanya yang syariah, berarti kan diantaranya produknya harus halal. Iya terjamin, misalnya tadi nggak ada yang bikin rusak gitu misalnya kan gitu. Kemudian halal mall, pasar tuh mau disertifikat halal. Apanya itu halal? Ini tuntutan saja. Kemudian ada halal restoran, ada halal hospital. Nah ini luar biasa ya. Baik, ini undang-undang tadi. Sehingga ini Bapak Ibu yang saya ingin sampaikan. Tuntutan halal itu dari masyarakat ternyata ini menurut data dari katadata.co.id. Jadi dari tahun ke tahun di negara kita masyarakat kita itu aware, peduli sekali dengan halal. Semakin tahun semakin meningkat. Ini terbukti produk makanan dan minuman semakin hari, semakin tahun itu semakin meningkat. Bahkan diprediksi tahun 2025, ini memang sebelum COVID ya, itu sampai nanti 330 miliar dolar US dollar. Nah ini peningkatan luar biasa. Artinya gini loh, kalau kita sebuah perusahaan nggak peduli dengan halal, lambat laun akan ditinggal. Kira-kira gitu.
Pertama karena undang-undangnya, yang kedua kepedulian masyarakat. Tadi karena COVID, orang tidak hanya ingin sehat tapi juga ingin halal. Kan gitu. Orang sekarang hati-hati kok mau beli makan aja takut gimana-mana kan. Nah itu diantaranya. Itu dari aspek halal. Sehingga tuntutan halal ini pertama karena aspek undang-undang, yang kedua masyarakatnya sendiri udah peduli nih. Sekali kalau kita tidak mau ke sana ya sudah pasti nanti akan ditinggal lah kira-kira gitu. Bahkan ini ada saya sekali talkshow APRI pada pagi hari ini ya, bagi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat yang merasakan manfaat dari talkshow pagi hari ini, silakan bisa berikan virtual jempol dan juga tulis di kolom komen. Nah, silakan. Wah, luar biasa nih ya tanggapannya. Oke, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Ita Endang, APT Herkes dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan juga kepada Bapak Dr. Bukhari Muslim MCMA sebagai Kepala Bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah di SNMUI. Karena pada hari ini kita menyimpulkan bahwa pertama sangatlah penting bagi pengusaha di dalam industri direct selling untuk menaati peraturan dari Badan POM dan juga untuk mengikuti himbauan-himbauan yang diberikan oleh Badan POM supaya industri ini terus dapat berkembang lebih baik di kemudian hari. Nah juga tadi juga sudah dijelaskan dari Pak Parka dengan sangat jelas oleh Bapak Muslim Bukhari bahwa ternyata di Indonesia ini sangatlah penting untuk kita dalam industri direct selling ini memiliki sertifikasi halal untuk produk dan juga untuk sertifikasi syariah untuk sistem bisnisnya, di mana hal ini akan memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi para konsumen dan juga kepada pelaku bisnis di industri direct selling. Oke, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, kami mengingatkan bahwa besok kami masih ada satu hari lagi acara APRI Talkshow yang tidak kalah menariknya dengan topik maraknya industri ilegal dalam industri direct selling. Dan akan ada dua narasumber yang cukup kompeten di bidangnya. Yang pertama adalah dari praktisi hukum APRI, beliau adalah Dr. Uus Mulia Harja, SH, SE, MKMCLA. Dan juga narasumber kedua adalah NCB Interpol Indonesia, Divisi Hubungan Internasional Polri, AKBP, Bapak AKBP Juliarman, EP Pasaribu, Esos, SIK. Dan juga akan didampingi oleh Bapak Royce Tamani sebagai Dewan Komisioner dari APRI. Oke, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, jangan lupa besok kita akan jumpa lagi pada pukul 1 siang di acara APRI Talkshow di hari ketiga. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Pak, boleh perkenalkan diri dulu Bapak siapa? Baik, nama saya Muhammad Bukhari Muslim. Saya ketua yang tahunya BPS. Ngawasin tuh. Oh, ini ada membernya mau overclaim nih. Nah, itu yang ngawasin DPS. DPS itu akan lapor 6 bulan sekali ke DSN, laporan kegiatan kita. Kira-kira gitu. Oke. Jadi perlu waktunya berapa lama? Oh ya betul. Kita punya jatah 14 hari. Dari kalau kelengkapan dokumen kita tunggu sampai 14 hari. Nanti otomatis kalau nggak lengkap akan dibalikin terus. Maksudnya saat dari Nanti kalau sudah lengkap, kita punya 14 hari ini kita akan proses, kita desk review. Dari desk review itu kalau nanti sudah memenuhi kriteria yang ada di DSN akan dipanggil untuk presentasi. Nah, dari presentasi kalau itu baru kesepakatan nih. Kapan bisa silaturahim, datang ke DSN, itu kan kesepakatan nih. Nah, itu dulu. Kalau udah sepakat baru pertemuan, baru nanti kunjungan juga kesepakatan. Tapi untuk proses desk review itu kita itu tergantung dari kesepakatan. Tapi untuk dokumen maksimal 14 hari sudah selesai. Belum ditambah antrian panjang gitu ya Pak ya? Selama ini sih enggak, Oh, karena enggak. kita punya banyak ya. Gitu ya. Satu Kalau lagi. antrian sih enggak. Ya kalau sebetulnya kalau janjian yang penting kan kesepakatan untuk janji nih antara perusahaan sama DSN nih. Kalau seminggu selesai ya nggak apa-apa. Gitu loh. Habis itu berkunjung seminggu lagi ya nggak apa-apa. Selesai berarti sebelum 1 bulan udah selesai. Sebelum 1 Insya bulan. Allah nggak lama. Ada yang sampai berulang kali gitu nggak Pak? Ada, karena apa? Bisa jadi dokumennya tidak lengkap, kemudian market plan-nya, apa istilahnya itu? Bisnis plan-nya gitu? Bisnis plan-nya itu masih menurut kita, standar kita masih mengandung horor. Ini harus dirubah. Oke. Nah gitu.
Jadi kita maunya itu dulu. Kalau dia udah mau rubah, dirubah begini, terus kita lihat, oh ya oke. Baru kita. Ada beberapa diulang lagi, ada. Jadi nggak harus semuanya lulus gitu, tapi emang bener-bener di screening sangat ketat dari Iya. sertifikasi halal Karena ini ya yang MUI. ini kan sertifikasi ya, kita nggak berani. Apalagi kalau ngomong halal itu kan pertanggung jawabannya nggak hanya akhirat, tapi dunia akhirat. Gitu. Ini masa iya main-main kan? Sawang kan? Iya, Ya iya. kita manusia semampu kita punya standar, kita praktekkan standar itu. Kira-kira itu. Kalau di MUI, setahu Bapak yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari member produk produk direct selling dari APLI itu udah berapa ya kira-kira ya Pak? Saya ingat saya itu ada 7 ya. Oh 7. Apa lupa saya. Nanti dicek di websitenya ada. Oh iya iya oke. Ada 7 atau 9 ya, saya nggak lupa saya. Ada kok di websitenya bisa dibuka. Iya, iya. 7 atau 9 gitu lupa. Berarti itu udah benar-benar sistemnya semuanya Ya, halal. memenuhi kriteria kita ya, Oke. yang kita tetapkan terpenuhi lah. Nah, persoalan itu benar-benar ada kesalahan ya, mungkin namanya manusia. Oh, iya. Tapi standar yang kita tetapkan sudah kita pantau sedemikian rupa lah. Oke. Kira-kira. Satu lagi Pak, mau tanya itu sertifikat halal ini berlaku untuk berapa lama, terus nanti kan ada dikoreksi lagi berapa lagi? Betul, 3 tahun. 3 tahun. Ya, kita namanya sertifikat syariah, bukan halal. Oh. Karena yang kita sertifikan sistemnya. Kalau produk baru halal. Nah, itu ada bedanya. Kalau produk ngomongnya halal. Kalau sistem kita ngomongnya syariah. Makanya ngomongnya bank syariah bukan bank halal kan. Oh iya paham saya paham. Oke ya. Oh, gitu. Jadi tiap 3 tahun harus ada Betul. pembaharuan Dia gitu. akan ngajukan ulang. Ajukan ulang. Seperti awal lagi atau gimana Pak? Tergantung gini, kalau dia ada perubahan bisnis plan-nya berarti kayak dari awal. Oh, tapi Kan nanti akan ada laporan dari DPS kan, kita lihat nih laporan DPS itu kayak apa. Kalau misalnya ada perubahan, misalnya struktur, direktur apa, bisa jadi dari awal tuh, Oh. gitu loh. Tapi kalau masih sama, jadi tinggal Bisa jadi apa sih membaharui. lebih pendek lah dokumentasinya atau apapun. Oke. Soalnya kan selama ini mungkin orang berpikirnya bisa setahun, setengah tahun gitu. Ternyata 1 bulan enggak prosesnya, enggak. prosesnya ternyata tidak selama itu ya. Kalau lama tadi bisa jadi karena ada hal yang nggak diperbaiki. Oke. Kalau di kita enggak, ada aturan. Kita sudah punya SOP, kita punya aturan lah ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sukses. Iya, Siap. assalamualaikum.